Oke, silakan Kak, mungkin bisa, oh aku jadiin ini deh, co-host deh, biar bisa share screen ya. Oke Kak, silakan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Ya, wabarakatuh. wabarakatuh. sebelumnya terima kasih kepada Kumara. Ini saya juga baru tahu ya kalau misalkan ada kegiatan yang seperti ini, gitu ya. Jadi awalnya sebenarnya, jadi Mas Agus itu, Agustinus itu lagi main nih ke Bogor gitu kan, kunjungan. Ini sambil cerita aja ya. Jadi kunjungan ke sini, kebetulan ke kantor saya, kebetulan kunjungannya sama temennya tuh, Mas Dida ya. Nah, berdua tuh kunjungan. Nah, pas ke sini ngelihat, kebetulan kami tuh kan punya kayak petak pamer atau showing untuk tanaman-tanaman rempah obat aromatik yang seperti itu. Nah, mereka kebetulan berkunjung ke situ. Kebetulan mereka keliling dan mereka oh tahu ternyata banyak loh ternyata tanaman rempah obat dan aromatik yang bermanfaat seperti itu. Jadi waktu itu emang udah ada omongan dari Mas Dida tuh untuk gimana kalau misalkan kali ini diundang seperti itu. Kata saya ya nggak apa-apa kalau misalkan kayak kita sharing-sharing aja seperti itu. Gitu. Jadi makanya ketika tadi Mbak Caca ngubungin gitu kan, alhamdulillah jadwalnya juga cocok. Gitu. Terima kasih juga udah mengundang. Mungkin ini kayak sharing atau cerita-cerita aja ya. Cerita-cerita mungkin eh, gimana kalau ini kan masuknya PNS ya sebenarnya gitu kan. Kebetulan BRM Petroa mungkin emang ada agak asing ya. Kalau di Bogor itu sebenarnya dulu terkenalnya itu Balitro. Jadi ada sebuah balai penelitian yang memang meneliti tanaman rempah obat seperti itu. Dan tanaman rempah obatnya ini kalau dulu memang dari zaman Belanda nih udah ada gitu kan. Dari zaman Belanda udah ada, namun setiap tahunnya gitu kan berganti-berganti nama. Sampai perkiraan ada sekitar berpuluh-puluh tahun dia udah 10 tahunan lebih nggak ganti nama tuh ada 13 tahun mah. Nah namanya itu Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat. Dan itu sampai sekarang itu sampai di 2022 namanya masih itu. Nah, Balitro singkatannya. Jadi ketika mungkin kakak-kakak sekalian, adik-adik sekalian mungkin main ke Bogor, terus naik angkot di depan sini dekat kantor kami, itu pasti terkenalnya kantor kami Balitro. Karena sampai saat ini pun kantor kami masih terkenal Balitro gitu. Jadi enak disebut, terkenalnya juga seperti itu gitu kan. Padahal di 2022 sebenarnya ada kebijakan gitu dari pemerintah kan waktu itu semua peneliti atau periset itu dipindahkan ke yang namanya Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jadi dijadikan satu tuh seluruh Indonesia dari berbagai kementerian. Nah, ketika itu terjadi itu di tahun 2022. Nah, oleh karena itu si peneliti sudah tidak ada lagi nih di sini di Balitro ini. Sehingga nama balai kami waktu itu sempat berubah nih dari Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat menjadi Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah Obat dan Aromatik. Jadi kerjanya itu mengolah standar-standar. Mungkin kalau misalkan pada tahu SNI di helm, SNI di air minum, itu kan ada SNI-nya. Nah, membuat yang seperti itu tapi untuk tanaman rempah obat aromatik. Nah, sempat dari 2022 itu sampai di 2025 awal. Jadi ketika 2025 awal berubah lagi nih. Pas banget ganti presiden tuh. Ganti presiden ke Prabowo tuh kan ya. Nah, setelah itu ternyata ada perubahan lagi. Jadi dari balai yang tadi sebelumnya namanya BSIP. Nah, makanya sekarang terkenalnya BRMP. Jadi eselon satu kami yang paling tinggi itu, jadi dia merubah nama menjadi Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Kemudian di bawah-bawahnya itu ada pusat-pusat seperti itu. Ada pusat perakitan perkebunan, ada hortikultura, ada tanaman pangan, ada tanaman, ada kesehatan hewan yang seperti itu. Nah, kebetulan balai kami itu di bawahnya perkebunan. Jadi pusat perakitan dan modernisasi perkebunan. Nah, di bawah perkebunan tuh sebenarnya ada beberapa komoditas tuh. Tadi mungkin Mas Eko bilang kami taunya sayur, sayuran seperti itu. Nah, kalau sayuran itu di bawah Pusat Perakitan dan Modernisasi Hortikultura kebetulan dan balainya itu ada di Lembang di Bandung itu balai tanaman sayuran disebutnya juga BRMP tanaman sayuran kalau sekarang. Nah kebetulan di bawah perkebunan tuh kami ada beberapa. Yang pertama itu balai kami ini Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah dan Obat. Rempah, obat dan aromatik ada tiga. Rempah, obat, sama aromatik seperti itu. Kemudian yang keduanya ada sebenarnya tanaman pemanis dan serat. Itu sebenarnya ada di Malang.
Itu juga ada balai sendiri tuh. Jadi mereka meriset tentang tanaman pemanis dan serat, kayak stevia, tebu, yang seperti itu, kapas. Nah, kemudian ada lagi palma, balai BRMP Palma. Nah, kalau palma itu tanaman sawit dan kelapa gitu. Dan satu lagi ada lagi sebenarnya tanaman industri dan penyegar kayak kopi. Mungkin pada suka kopi, suka coklat. Nah, itu ada lagi tuh di Sukabumi gitu. Jadi sebenarnya kami itu ada 4. Nah, salah satunya itu yaitu di sini, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah Obat dan Aromatik. Mungkin sambil share screen sebentar ya, saya buka dulu. Saya sekalian nanya boleh ya? Ini berarti di Oh, bawah boleh. Kementerian Pertanian. Iya, betul, di bawah Kementerian Pertanian. Oh, jadi semua balai-balai ini di bawah Kementerian Pertanian, tapi kepala Ya, balainya eselon 1. ya, BRMP. Kalau kami di eselon 3, BRMP-nya eselon 1. Seperti itu. Oke, BRMP itu mana? Pasti bingung ya. Apa Sebentar. ya? Tapi ya pokoknya kepala balai yang perakitan pengujian tanah ini sambil lihat websitenya. Oh Rempah iya, obat boleh Mangga. aromatik Di itu tuh websitenya ada. berarti itu di bawahnya BRMP gitu ya. Ya, di bawahnya BRMP, Oke, betul. oke, oke, oke. Wow, saya baru tahu ada banyak balai penelitian di Departemen Sama baru Pertanian. tahu yang sayur yang di Malang itu. Tapi tadi ada bahasa penelitinya semua ditarik ke BRIN. Betul. Jadi udah nggak ada Jadi penelitinya gini, sekarang teh. udah nggak ada, bener. Jadi gini, Mas Eko ya. Jadi 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 rame. dulu itu di 2022 peneliti semua pindah ke BRIN nih. Nah, yang Nah, di sini, yang peneliti yang masih ada suruh berubah fungsionalnya. Nah, kebetulan dulu saya itu calon peneliti tuh. Tapi ah, saya nggak ikut dipindahkan karena kebetulan waktu itu masih CPNS, tidak boleh hmm, pindah tuh. hmm. Kebijakannya seperti itulah pokoknya dari atasan. Jadi Hmm. saya nggak pindah tuh, Mas. Jadi saya tetap di sini, saya berubah jadi pengawas benih tanaman seperti itu. Bukan Jadi peneliti saya berubah lagi. jadi pengawas benih tanaman sebenarnya saya dulunya dari peneliti seperti itu Mas ceritanya. Oke. Gitu ya. Makanya balainya jadinya berubah namanya. Ya, makanya balainya berubah dari balai standar nih yang sebelumnya di 2022. Nah, sekarang karena Hmm. eh, menteri kami itu sudah beberapa kali itu kan ke lapangan dan segala macam. Jadi dia pengen lagi riset, pengen ada lagi di kita. Gitu. Tapi gini Mas, supaya tidak tabrakan dengan si badan riset, makanya dirubah tuh namanya jadi merakit seperti itu, merakit-merakit varietas. Bahasanya Oke, seperti itu, merakit teknologi gitu. Jadinya oke, supaya nggak tumpang tindih sama si BRIN seperti itu sih oke. rencananya. Siap. Karena ini baru banget di 2025 awal, baru banget terbentuk nih si balai ini nih. Sebenarnya gitu. Oke, oke, oke. Oke. Ini Mak, sambil share screen ya. mak. Apakah sudah terlihat ya? Oke, sudah Kak. Oke, ini kita lanjutkan ya. Oke, mungkin kenalan dulu. Saya fungsionalnya benar dulu saya peneliti, tapi sebelumnya saya cerita juga sih dulu sebelum jadi peneliti, saya pernah jadi dosen tuh selama 5 tahun. Tapi itu dosen waktu kebetulan masih dosen honor seperti itu ya di beberapa kampus swasta yang ada di Palembang. Kebetulan waktu itu 5 tahun tuh kebetulan juga saya honor di kampus negeri. Tapi itu kalau ceritanya ya awalnya karena nggak jebol-jebol tuh PNS-nya terus nggak diangkat-angkat nih ceritanya. Ya udah akhirnya saya banting setir deh gitu kayaknya nggak cocok nih mungkin jadi dosen. Akhirnya saya coba daftar PNS-nya tidak dosen seperti itu. Akhirnya saya coba daftar PNS di Kementerian Pertanian seperti itu. Nah, ketika di Kementerian Pertanian nih, sekali nyoba di Kementerian Pertanian, akhirnya diterima di sini, di Bogor kebetulan saat itu. Sebenarnya saya lahirnya dari Lampung, aslinya saya dari Lampung gitu. Memang bidang keahlian dulu waktu S1 itu di pemuliaan tanaman, tapi dulu masih pemuliaan menyilangkan tanaman-tanaman seperti tanaman kedelai, jagung yang seperti itu dulu waktu S1 ya. Kemudian waktu S2-nya kebetulan saya pegang padi itu. Nah, tapi ketika daftar, saya daftarnya ke balai yang tanaman rempah, obat, dan aromatik. Tentunya itu benar-benar beda banget ya, jauh. Jadi sebenarnya agak kaget waktu pertama kali ke sini. Dan saya pun memang belum pernah megang gitu tanaman rempah, obat, dan aromatik gitu. Sementara tanaman perkebunan lain kayak sawit dan lain-lain masih pernah megang gitu. Tapi rempah, obat, aromatik saya belum pernah megang seperti itu. Makanya di sini kan ada S1, S2-nya di ilmu tanaman dulu di Universitas Sriwijaya. Tapi S1-nya saya di Lampung. Nah, ketika saya ngambil di Bogor, akhirnya saya pindah di Bogor. Di sini saya udah 5 tahun. Jadi di balai ini saya udah 5 tahun. Dari mulai dia namanya balai penelitian,
5 tahun tuh 2 kali ganti nama jadinya. Jadi dari balai penelitian berubah ke balai standar, kemudian sekarang jadi balai perakitan seperti itu. Jadi ceritanya seperti itu sampai akhirnya sekarang saya jadi pengawas benih tanaman gitu ya. Dulu masih peneliti pertama, sekarang pengawas benih tanaman ahli pertama. Itu ya kalau untuk kenalannya mungkin seperti itu. Kemudian dulu memang karena saya masuknya di 2020 tuh saya pernah ikut beberapa kegiatan penelitian. Dan kebetulan waktu itu masih ada tuh para penelitinya. Dulu pernah kerjasama sama PT Sido Muncul, kami pernah berencana untuk merakit yang namanya varietas kapulaga. Mungkin yang suka makan makanan Timur Tengah bumbu-bumbunya salah satunya ada dari namanya kapulaga. Nah, itu kapulaga tuh selain dia untuk rempah, dia juga untuk obat-obatan seperti itu. Dia bisa melegakan tenggorokan dan juga bisa obat batuk sebenarnya si kapulaga ini. Nah, dulu kami pernah eksplorasi ke beberapa tempat di seluruh Indonesia gitu. Yang salah satunya saya pernah datangi itu di Jawa, di Banyumas dan Purbalingga, juga Pangandaran tuh waktu itu. Nah, nah ini kebetulan berhenti karena mereka pindah ke BRIN dan penelitiannya dipindahkan ke sana. Jadi saya berhenti di 2022 waktu itu tidak ikut lagi kegiatan ini. Tapi sudah dapat beberapa calon-calon varietas baru dari tanaman tersebut seperti itu. Dan sekarang sudah dilepas di sana, sudah ada penelitinya di sana seperti itu. Kemudian kegiatan yang saat ini masih ada di kami yaitu pendampingan hilirisasi lada putih. Ini pendampingan yang kami lakukan ke Bangka seperti itu. Jadi tim-tim kami diberangkatkan ke sana untuk melihat kondisi tanaman yang ada di Bangka. Tanamannya itu lada putih. Kalau lada mungkin pada tahu ya, suka pada pakai merica bubuk seperti itu, ladaku. Nah, yang seperti itu lada itu. Kemudian yang ketiga, ini sebenarnya kami ada kerjasama sama Hirata Corporation di Jepang untuk kerjasamanya dalam rangka merakit kalau kita sebut tuh tanaman-tanaman yang punya manfaat ya, manfaat ke kosmetik, kemudian ke toiletries. Toiletries itu seperti antibakteri yang seperti itu. Kemudian juga untuk functional food atau untuk makanan-makanan, tambahan makanan seperti itu. Jadi kami bekerja sama dengan mereka, mereka memberikan dana ke kami keliling Indonesia nih. Keliling Indonesia nyari apa? Nyari tanaman-tanaman itu. Tanaman-tanaman yang kira-kira punya manfaat nih gitu. Nanti mereka butuh sebenarnya data dari tanamannya. Tanaman ini kandungannya apa seperti itu dan bisa dimanfaatkan untuk apa oleh mereka. Jadi seperti mereka itu mau mendata saja tanaman-tanaman yang ada di Indonesia. Mereka juga sesekali berkunjung ke sini untuk melihat kegiatan kita di sini. Itu kegiatan yang saat ini memang masih berjalan di balai kami. Jadi walaupun sebenarnya memang tidak ada kegiatan penelitian lagi itu dari 2022, tapi Hirata ini masih berjalan gitu. Dan kegiatannya hanya mengeksplorasi, mengambil tanaman dari beberapa daerah, terus kami di sini kami kumpulkan, kami tanam sebagian, sebagiannya jadi kami bereskan sampelnya menjadi serbuk, menjadi ekstrak seperti itu. Dan itu nanti yang akan dikirimkan ke Jepang dengan adanya perjanjian-perjanjian tertentu. Seperti itu sih kalau kegiatannya ya. Kemudian kalau untuk BRM Petrowaya sendiri ya, itu tadi kegiatannya. BRM Petrowaya sendiri tadi saya udah jelaskan mungkin sedikit ya, ini terkenalnya Balitro, terus berubah namanya jadi BSIP. Nah sekarang Balai Perakitan dan Pengujian. Memang fokus utamanya kami punya 3 mandat. Mandat tanamannya tanaman rempah, tanaman obat, dan tanaman aromatik. Kalau rempah mungkin pada tahu ya kayak lada, kemudian cengkeh yang seperti itu yang dipakai masak. Kemudian ada masuk juga di vanili, itu tanaman rempah. Kemudian tanaman obat seperti tanaman rimpang-rimpangan, mungkin ada yang tahu jahe, kunyit, yang seperti itu ya. Ada mungkin tanaman sambiloto, tanaman jawer kotok, kumis kucing, mungkin yang seperti itu pernah dengar ya. Nah, itu tanaman obat tuh masuknya. Kemudian tanaman aromatik, tanaman yang seperti apa? Tanaman yang menghasilkan aroma gitu. Jadi kalau misalkan dari bayi ini suka pakai minyak kayu putih, suka pakai minyak telon. Nah, itu tanamannya di bawah tanaman kami. Tanaman kayu putih, tanaman eukaliptus, ada sama satu namanya tanaman adas. Jadi tanaman adas itu tanaman yang si tanamannya nanti bisa disuling jadi minyak telon untuk bayi seperti itu. Kalau untuk kayu putih memang langsung ngambil dari daunnya, dari pohonnya, kemudian disuling jadi minyak kayu putih. Itu masuknya di aromatik karena dia menghasilkan aroma seperti itu. Nextnya kalau untuk peran BRM Petroa sendiri, sebenarnya kalau sekarang dari kebijakan di atas gitu seperti itu dari eselon satunya itu, jadi kita nih untuk kegiatannya tetap yang utama melaksanakan perakitan, perekayasaan. Kalau pengujian kami dari mulai Balitro sampai kemudian berubah ke balai
standar sampai sekarang ke Balai Perakitan itu kalau pengujian tetap ada. Jadi kami itu punya laboratorium pengujian gitu. Itu dibuka untuk umum ya. Untuk siapapun bisa untuk umum dari SMK, SMA, kuliah seperti itu mahasiswa atau umum. Nah, itu nanti kalau misalkan ada yang butuh untuk analisa sampel itu juga bisa ke lab kami gitu. Jadi kami punya lab pengujian, nanti silakan saja kira-kira mau menguji apa, tapi pengujiannya mungkin yang ada kaitannya sama tanaman rempah, obat dan aromatik. Seperti itu. Ada juga sih tambahan di pengujian tanah, tanaman dan pupuk. Misalkan eh, kakak-kakak sekalian, adik-adik sekalian misalkan nih mau nanam tanaman, tapi nggak tahu nih tanahnya ini kira-kira subur atau enggak gitu kan ya. Jadi kami juga bisa ngecek sampel tanahnya. Jadi bisa dicek kira-kira tanahnya kurang apa sih gitu. Misalkan kurang nitrogen atau kurang kaliumnya. Nah, itu nanti bisa dicek di lab kami juga seperti itu. Itu untuk pengujiannya. Untuk perakitannya ada beberapa sih rencana untuk perakitan di tahun 2025 ini. Nanti di 2026 tuh baru dimulai lagi gitu kan. Mulai perakitan ada beberapa tanaman yang memang nanti akan dirakit seperti itu dan juga beberapa teknologi sih, teknologi-teknologi untuk mengembangkan tanaman tersebut. Nah, misalkan kalau di sini mungkin perannya ke pertanian Indonesia sih yang pertama ada di peningkatan produktivitas karena saat ini kepala balai-balai besar atau kepala pusat-pusat se-BRMP ini pun dia keliling Indonesia nih melaksanakan yang namanya penanaman atau oplah ya, optimalisasi dari sawah-sawah, optimalisasi dari lahan-lahan yang ditanami padi. Sehingga harapan dari Paменtan sendiri supaya kita tidak lagi lah yang seperti dulu mengimpor misalkan seperti itu. Jadi kita udah ada eh, pangan sendiri seperti itu. Itu sih perannya ya. Jadi semua balai sih ditugaskan ke situ walaupun memang balai kami tuh balai yang mungkin yang lain juga jarang ya ngedengernya gitu kan. Sementara sekarang kan digaungkannya padi, padi, padi gitu kan, atau tanaman sayur, atau jagung, tanaman pangan. Karena balai kami kan balai tanaman rempah, obat dan aromatik dan itu juga biasanya yang make itu sebenarnya orang-orang zaman dulu tuh yang masih percaya sama rempah-rempah, sama obat-obatan. Kan kayak kalau sekarang kita sakit nih, tinggal beli komik di apotik seperti itu ya. Batuk misalkan beli komik, batuk beli OBH seperti itu. Padahal kalau orang zaman dulu ketika dia batuk, dia misalkan motong jahe, digeprek, dikasih air panas, misalkan dikasih air hangat, dikasih madu. Kan seperti itu tuh. Nah, itu ke herbal seperti itu. Nah, sementara zaman sekarang kita udah ke obat-obatan kimia seperti itu. Jadi balai kami itu tetap mempertahankan supaya obat-obatan herbal ini bisa berkembang seperti itu, bisa supaya tanaman-tanaman herbal ini bisa berkembang seperti itu. Kami juga sebenarnya membuka seperti bimbingan teknis, misalkan pelatihan-pelatihan seperti pengen nanam vanili atau pengen nanam tanaman lada, tapi bingung gitu, seperti apa gimana nanamnya gitu. Jadi kami juga punya program-program yang memang eh, untuk mengajarkan yang seperti itu gitu, untuk melatih. Jadi dari mulai dia nanam si tanaman lada gitu kan, terus bagaimana dia menyeteknya supaya tumbuh, bagaimana dia memeliharanya sampai di akhir nanti bagaimana cara memanennya kalau untuk tanaman lada. Misalkan kalau untuk tanaman vanili, bagaimana dia mengawinkan si tanaman vanili karena tanaman vanili sendiri itu tidak bisa kalau misalkan tidak dikawinkan dengan bantuan manusia seperti itu. Contohnya seperti itu. Itu juga kami membuka pelatihan-pelatihan bukan cuma untuk petani, tapi untuk masyarakat umum, seperti itu. Kemudian kalau pengembangan kebijakan tentunya iya, karena di setiap balai itu kami punya yang namanya analis kebijakan. Jadi di situ dia yang menulis, mengembangkan kebijakan-kebijakan yang kira-kira apa sih yang cocok di pertanian ini, seperti itu. Kemudian, nah kalau yang sekarang, karena kita sudah balik lagi nih ke perakitan, jadi direncanakan untuk melakukan riset-riset untuk menemukan varietas-varietas baru dan juga teknik-teknik pertanian. Kalau misalkan kayak dulu nih nyiram masih manual tuh. Nah, sekarang diharapkan nyiram tuh udah mulai irigasi teknis semua seperti itu. Kemudian dulu nanam masih di lapangan. Nah, kalau sekarang kita akan uji cobakan nanam di rumah kaca, tapi di situ suhu dan kondisi lingkungan terkontrol. Misalkan seperti itu. Nah, itu sih sebenarnya tujuan dari si perakitan dan pengujian tanaman rempah obat dan aromatik itu sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa pekerjaan yang kalau saya sendiri ini pribadi, yaitu pengawas benih tanaman. Jadi kegiatannya sebenarnya ngapain aja?
Jadi sebenarnya kami tuh ada salah satu unit pengelola benih sumber namanya. Jadi unit tersebut mengelola benih-benih yang nantinya akan dijual atau disebarkan ke masyarakat umum dan juga petani seperti itu. Nah, di sini sebelum benih itu nanti akan disebarkan, benih itu tersebut tuh harus diperiksa, disertifikasi, diawasi seperti itu. Nah, sebenarnya tugas pengawas benih tanaman itu di situ, gitu, memeriksa, mengawasi mutunya seperti apa, seperti itu. Terus kira-kira cocok nggak nanti ditanam di lahan yang seperti ini. Nah, sebenarnya seperti itu. Nah, saya selain di lapangan, saya juga di sini kebetulan ada kegiatan di kultur jaringannya. Jadi selain saya nanam di lapangan, makanya di sini ada foto sedang di lab, jadi nanam tanamannya di lab. Jadi kalau di lab itu kita bisa bilang sebagai sumber daya genetik kita ya supaya tidak hilang seperti itu. Kalau kita tanam di luar, kan bisa aja dia hilang, entah hilang karena lingkungan atau entah hilang karena ada orang yang maling seperti itu ya. Tapi kalau misalkan di laboratorium dia terkontrol, suhunya juga terkontrol. Jadi ada beberapa tanaman yang memang kami pelihara di lab kami gitu. Jadi tanaman-tanaman mini, tanaman-tanaman kecil di dalam botol itu kami pelihara terus di lab kami. Jadi ketika nanti misalkan di lapangan sudah habis, itu akan kami aklimatisasi. Jadi akan kami pindahkan tuh ke lapangan. Jadi dari lab akan kami pindahkan ke lapangan, nanti ditanam ke lapangan yang lebih besar. Seperti itu. Itu sebenarnya kegiatan dari kultur jaringannya. Ini mungkin tanaman yang di sebelah ini, tanaman nilam. Mungkin kakak-kakak sekalian suka pakai parfum. Nah, parfum itu sebenarnya ada minyak yang mengikat si parfum, wangi dari si parfum. Nah, itu minyaknya dari tanaman nilam. Dan tanaman nilam ini masuk di tanaman aromatik. Jadi daun-daun ini, daun-daun dari tanaman nilam ini yang diambil kemudian dimasukkan ke mesin penyulingan. Kemudian minyaknya baru kemudian diolah lagi lebih lanjut minyaknya itu. Sebenarnya kalau petani-petani sekarang udah banyak sih kayak petani-petani nilam karena lumayan saat ini harga per kilonya mencapai 600 atau 700 ribu rupiah per kilonya si minyak nilam ini gitu. Jadi bahkan pernah mencapai 1 jutaan gitu. Cuman sekarang memang katanya lagi turun di 600 ribu, 700 ribu seperti itu minyak nilamnya. Ini biasanya sih yang nyari biasanya beberapa diekspor karena biasanya nyari dari luar seperti itu. Dia selain buat parfum juga buat kosmetik. Si nilam ini contoh tanaman nilamnya yang ada di sini. Kemudian sebenarnya selain sebagai pengawas benih tanaman, kegiatan saya di sini juga kebetulan ada menyebarluaskan hasil-hasil teknologi kita seperti itu. Kayak misalkan kita punya sebuah produk, kita punya tanaman yang memang komoditasnya bermanfaat untuk masyarakat, itu kami sebarkan. Makanya tadi saya cerita juga kalau ada namanya kegiatan bimbingan teknis. Nah, bimbingan teknis ini dalam rangka menyebarluaskan hasil-hasil kegiatan kita di sini gitu. Jadi misalkan kayak oh ternyata vanil ini ada beberapa varietas. Nah, itu diperkenalkannya di lewat bimbingan teknis. Dan juga sebenarnya balai kami ini menerima kunjungan. Kunjungannya dari mulai TK, SD, SMP, kuliah, bahkan sampai masyarakat umum. Misalkan ibu-ibu, kelompok wanita tani, seperti itu kami juga membuka, atau misalkan komunitas-komunitas tertentu. Misalkan nanti Kumara pengen main ke kami, itu juga bisa nanti kunjungan, namanya kunjungan agroeduwisata. Nah, di sini kebetulan saya sering menjadi narasumbernya seperti itu. Nah, kunjungan agrowisata nih, contohnya di sini ada gambar ketika kunjungan dari anak-anak SMA seperti itu. Jadi nanti ketika kunjungan dari anak-anak SMA, kami ada pemaparan materi, kemudian anak-anak diajak keliling di kebun gitu seperti itu. Mereka diajarin untuk gimana sih cara nanam kalau bisa misalnya anak TK biasanya kan suka tuh main-main tanah gitu ya, main-main tanaman. Anak TK biasanya TK atau SD bisa tambahan sebentar ya. Oke, tadi ya ya ya. BTW tadi aku sempet Google nilam tuh ternyata patchouli, patchouli. Kalau di parfum dia ada namanya patchouli. Tuh, jadi Oh aku iya, oh pacoli. patchouli, Nah, patchouli itu ya. iya Iya ya. pacoli oil, ya pacoli Ya. alkohol, ya betul betul gitu. Nah itu Oh, contohnya yang nilam satu ya, ini. Mbak. Namanya. Oke, oke. Itu dari nilam. Apa ya kandungan dari si nilam itu, gitu ya. Nah ini untuk kegiatan yang di luar, memang ini sebenarnya di luar kegiatan utama ya. Karena kegiatan utamanya pengawas benih tanaman. Di luar kegiatan utamanya ada kegiatan-kegiatan yang menerima kunjungan. Kemudian kami juga menerima mahasiswa magang. Mungkin bisa diinfokan
kalau kalian pada punya teman nih, misalkan teman atau saudara atau ponakan atau siapapun pengen magang tapi magangnya dunia pertanian gitu, pengen magang gimana cara nanam, biasanya sih dari kampus-kampus pertanian kayak IPB gitu yang ada pertaniannya, itu biasanya magang di kami seperti itu. Tapi sebenarnya kami juga nggak menutup untuk hanya pertanian saja. Kayak misalkan dari ilmu komunikasi, misalkan ke desain grafis, itu juga sebenarnya bisa kami membuka magang. Nanti akan kami taruh di bagian media sosial, seperti itu. Kan kami juga ada media sosialnya ya. Nah, terbuka yang seperti itu. Mungkin ini sekalian promosi kalau misalkan ada yang mau magang gitu di sini. Jadi silahkan aja, nanti kalau yang mau magang bisa langsung hubungi ke saya gitu ya. Kak Caca kan udah ada nomor saya, jadi bisa nanti ke situ. Untuk yang magang, seperti itu. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang tadi saya cerita, ini ada waktu itu kunjungan dari universitas, ini kunjungan dari anak-anak TK. Kebetulan kalau anak-anak TK sih lucu ya, kalau kita kunjungan dari mereka, selain merekanya karena lucu, terus kita juga ngelihat mereka nanem, ada yang sebagian takut cacing, seperti itu, ada yang memang berani, itu juga lucu sih. Jadi mereka belajar untuk nanem, belajar untuk megang tanaman gitu, seperti itu, megang tanah, seperti itu. Itu biasanya di kunjungan kami. Jadi kunjungannya biasanya kalau kami bukanya Senin sampai Jumat gitu ya. Untuk kunjungan Sabtu Minggu kami nggak nerima karena memang bukan jam kerja ya, Senin sampai Jumat dari pagi sampai siang itu biasanya untuk kunjungan supaya tidak terlalu panas seperti itu. Itu aja mungkin ya kalau untuk materinya. Oke, makasih Kak Lindiana. Ih, seru. Tadi aku sempat penasaran, kayu putih sama eukaliptus tuh sama atau enggak, Mbak? Aku penasaran. Kayu putih sama eukaliptus beda Oh, gitu. Jadi emang wanginya mirip sih, tapi kayu putih itu punya wangi yang khas seperti itu. Jadi dia oh, tanamannya pun sebenarnya beda. Kalau kami sebenarnya kalau nanti ada waktu untuk berkunjung, nanti boleh deh berkunjung ke petak pamer kami ke sini gitu ke kebun wisata ilmiah kami. Di situ ada dua tanaman, kayu putih sama eukaliptus. Jadi oh, dua-duanya varietasnya beda gitu seperti itu. Kalau eukaliptus nama ilmiahnya eukaliptus globulus seperti itu. Kalau si kayu putih itu melaleuca cajuput. Makanya kayu oh, putih itu disebutnya cajuput. cajuput oil seperti itu. Minyak kayu putih itu sebenarnya dari dua yang berbeda. Tapi fungsinya dan manfaatnya memang hampir sama dan kandungannya juga sama. Mereka sama-sama punya sineol. Sineol itu yang bermanfaat untuk tubuh. Salah satunya bisa menghangatkan tubuh. Kalau untuk kita gitu kan ya. Itu salah satunya. Apakah sama dengan jukut goreng kan ya? Beda. Kalau jukut goreng itu enak dimakan pakai sambal. Kayaknya gitu deh. Kalau eukaliptus dimakan nanti panas mulutnya. Betul. Jadi kalau pengen nyobain diambil sedikit daunnya kemudian Bisa. dicium itu wanginya beda. Kalau eukaliptus. Tapi nggak Oh, bisa dimakan oh ya. nggak bisa Nggak bisa dimakan. Oke, dimakan. oke, Nggak bisa oke. dimakan. Jukut goreng tadi itu bisa dimakan. Oke, Ini oke, oke. ini ada yang komit sama nggak dengan jukut goreng seperti itu ya. Jukut goreng itu nggak bisa dimakan. Oke. Oh, ini tadi Mas Isa juga chat adas di Boyolali jadi makanan gudangan. Maksudnya Mas Isa? Nam- Makanan gudangan seperti apa? Nama makanannya gudangan, jadi biasanya nasi Oh. jagung. Nah, itu Hah? sayurnya tuh sayur adas, Mbak. Oh, iya ya. Di mana itu di Boyolali Orang ya? Boyolali emang berlebihan ya. Adas, fennel, fennel. Mandinya susu, makannya adas. Kirain gorengnya pakai minyak kayu putih. Gorengnya pakai kayu. Jukut pakai nanti hangat. Nah, Biar oke. ada wangi-wanginya nggak apa-apa sih pakai minyak kayu putih biar hangat gitu kan Oke. gorengnya. Teman-teman ada pertanyaan? Mungkin silahkan. Ini kita masih ada waktu untuk tanya-tanya. Tadi aku udah nanya eukaliptus. Oh, Mas Eko. Silakan, Mas. Ternyata ini menarik sekali. Tapi pertanyaannya mungkin ini sejujurnya saya baru tahu kita punya balai-balai yang tadinya penelitian. Jadi ini ada tanaman sayur, tanaman industri, terus ada tanaman obat dan aromatik. Ini brilian sih sebenarnya. Nah, tapi tadi ada yang khusus kayak kopi sama ini ada yang khusus lah ya itu mah. Ada lagi Jadi industri dan penyegar. jadi jadi sebenarnya empat utama balai itu ya. Jadi kopi, Ya, di terus bawah perkebunan. kopi itu sama apa tadi ya? Kopi, kakao, teh, Oh, kopi sama kakao teh. karet. Ya, jadi ada 4 kopi, kakao, teh, karet. Itu di Sukabumi. Oke, karet digabung Oh, sama kopi sama kakao gitu. Aku pikir itu minuman doang ternyata. tanamannya di sana ada gitu. Ah Jadi ya kalau oke. pengen mau belajar, saya sekalian iklanin balai sebelah gitu. Kalau mau Ya. belajar
gimana cara bikin kopi, gimana cara nanam kopi, ke situ tuh bisa ke Di BRNP, Sukabumi. ya Oke. TRI, Oke. tanaman industri dan penyegar seperti itu. Oke. Jadi ada balainya di Sukabumi. Terus yang sayur ada di Lembang. Betul. Terus yang industri tadi ada di yang kelapa sawit segala macam. Kelapa sawit ada di Manado, Palma. Oh, itu di Kelapa dan Manado. kelapa sawit, betul. Tapi yang aromatik ada di Bogor. Jadi Ya, hampir aromatik hanya di Bogor. 3 itu ada di Jawa, gitu ya. Bahkan 2 di Jawa Barat. 3 di Jawa Barat. 1 di Manado, gitu Dua ya. di Jawa Barat, satunya di Malang, pemanis dan serat. Oh, pemanis dan seratnya di Ya, Malang. kayak tebu, stevia, kapas, itu tembakau, itu ada di Malang. Oh, oke. Jadi sebenarnya hampir semuanya yang balai tadi di Jawa lah, kecuali yang tadi kelapa sawit di Manado. Ya, Oke. Yang lainnya saya paham, ada perkebunannya gitu ya. Nah, yang menarik adalah yang tanaman obat dan aromatik ini. Itu tuh ada yang punya kebun besarnya teh, maksudnya area kebun. Maksudnya kelapa sawit mah kita tahu lah udah rame gitu ya. Terus kopi udah jelas gitu ya. Tebu udah jelas di mana-mana gitu. Ini ngomongin tanaman aromatik tuh ada ya kebunnya yang gede apa? gitu ya. Ada. Itu di mana Kayak teh? misalkan tanaman lada, mungkin Bapak boleh nih berkunjung ke Bangka atau ke Ah, Lampung. Lampung tuh ah. di daerah Tanggamus atau Natar, di situ ada perkebunan lada. Gitu. Jadi banyak Oh, petani-petani lada yang memang ya udah dari dulu sih ya mereka. Emang sekarang kayak di Bangka itu beberapa memang sudah berubah jadi sawit. Karena kan sekarang memang lagi terkenal sawit. Tapi ya, sebelumnya mereka itu petani lada seperti itu. ya. Jadi untuk tanaman lada. Terus kemudian juga ada vanili. Vanili ada sih di beberapa daerah. Vanili itu termasuk emas hijau karena dia memang 1 kilo si vanili yang sudah kering gitu, yang sudah siap itu sekitar 2 juta tuh harganya. Gitu memang mahal sekali dan itu petaninya banyak. Bahkan ada perkumpulan petani vanili Indonesia seperti itu. Memang memang Oh, oke. ada gitu. Ini kita Cuma ngomongin jalur rempah berarti ya sebenarnya ya. ya kan sebenarnya penjajah datang ke Indonesia kan karena rempah ya. Gitu Ya. sebenarnya karena rempah-rempah kita. Makanya penjajah datang ke Indonesia sebenarnya seperti itu. Dan Hmm. memang banyak. Cuma memang karena ketertarikan dari petani rata-rata udahlah mereka nanam yang gampang aja, nanam jagung gitu kan. Hmm. Kemudian nanam tanaman-tanaman yang sayuran yang gampang seperti itu. Hmm. Memang tanaman rempah obat banyak sih sebenarnya PR-nya gitu ya. Hmm. Apalagi contohnya salah satunya ada jahe merah. Itu Hmm. sampai sekarang pun kita masih sulit bagaimana cara menaklukkan si penyakitnya seperti itu. Si Ah, penyakit dari si oke. jahe merah karena dia memang gak mudah sekali terserang yang namanya hama dan penyakit seperti itu. Makanya petani-petani udah nggak mau ngambil resiko nih, udahlah nggak mau nanam jahe. Dan Ah. lagi pula kayaknya nih pasarannya nih sekarang nih pasaran dari si jahe paling beberapa orang siapa sih yang beli? Paling yang beli produsen susu jahe seperti itu. Hmm. Tapi kalau kayak perusahaan besar, contohnya kayak Bintang 7 nih ya, Sido muncul, sebenarnya mereka udah punya petani-petani di bawah binaan mereka sendiri. Hmm. Jadi ketika mereka menciptakan sebuah produk, mungkin pada tahu tolak angin, Hmm. atau temulawaknya Sido muncul, atau kunyitnya dari Sido muncul, itu sebenarnya mereka punya kebun sendiri. Kebun binaan mereka sendiri Hmm. di daerah Semarang seperti itu. Jadi Hmm. mereka punya kebunnya, memang mereka kasih bimbingan teknis supaya si hasilnya lebih bagus, nanti jualnya ke mereka. Hmm. Seperti itu. Saya juga dulu ke Banyumas itu tanaman kapulaga itu luas banget di gunung, memang luas banget punya petani dan ternyata petani itu adalah petani binaannya PT Sido Muncul Hmm. gitu. Jadi PT Sido Muncul memang membina mereka, mereka dibikinin gudang, kemudian hasil panen mereka itu selalu diterima oleh si Sido Muncul. Hmm. Dengan mutu yang tentunya harus bagus seperti itu. Jadi Sido Hmm. Muncul nerima mereka. Jadi memang banyak sih di luar sana yang memang orang-orang banyak yang nggak tahu ya. Tapi Hmm. ternyata memang banyak. Apalagi Kapulaga sekarang beberapa sudah nyari untuk ekspor seperti Hmm. itu. Itu Hmm. sih sebenarnya banyak apa petani-petani tanaman rempah obat dan aromatik gitu. Oke. Tapi Tapi balik lagi. tanaman-tanamannya tanaman-tanaman terkenal gitu kayak vanili, Hmm. lada seperti itu. Nilam. Nah, nilam juga banyak juga yang nanam di daerah Madiun sana itu juga ada yang nanam Hmm. tanaman nilam. Oke. Jadi sebenarnya kalau tanaman-tanaman rempah yang ada istilahnya buyernya gitu ya, Betul. off-takernya, itu mah adalah kebunnya ya, kayak tadi Ada. kapulaga gitu ya off-takernya. Tapi sebenarnya kan tanaman rempah, obat sama aromatik ini kan jenisnya banyak ya teh ya, Heeh. beragam lah ya. Nah tanaman-tanaman yang mungkin nggak ada off-taker gedenya ya paling juga beberapa aja gitu kan yang nanamnya gitu ya. Nah Mm-mm. tapi sebenarnya
tadi Tata sempat nyebut ini agak susah sebenarnya si tanaman rempah obat ngurusnya gitu. Jadi orang pada pada beralih nggak gitu mau. ya. Itu sebenarnya tantangannya apa sih? Apa dibanding tanaman-tanaman lain? Kenapa sampai orang mungkin enggan buat menanam selain nggak ada yang beli misalkan ya? Ya, Apalagi sih? oke. Kalau nggak ada yang beli ya, karena memang banyak yang ada yang beberapa yang kurang tertarik ya. Sebenarnya di pengelolaan dari hama penyakit sih, kalau Hmm, kayak tanaman jahe yang tadi saya contohkannya, kebetulan saya juga pernah penelitian jahe gitu ya. Dari beberapa yang ditanam pun saya bandingkan tuh jahe yang di kultur jaringan sama jahe yang di lapang. Itu semua yang di lapang itu semuanya benar-benar saya tanam di lapang itu semuanya kena hmm, penyakit. Jadi semuanya si daunnya itu warnanya coklat, kena bercak coklat, kena layu bakteri itu semuanya. Nah, kemudian saya bandingkan sih sama yang saya tanam di rumah kaca. Nah, di rumah hmm, kaca hanya beberapa aja tuh yang kena. Gitu kan, kalau rumah kaca kan memang kita sudah atur ya, jadi memang dia nggak langsung kena hujan, nggak langsung kena hmm, panas seperti itu ya. Nah, itu sih yang membedakan ternyata ketika petani nanam di lapangan, jahenya itu tadi pada ya mati seperti itu, kena hmm, hama dan penyakit. Saya juga pernah berkunjung ke daerah Cianjur kalau nggak salah. Itu dulu disebutnya kampung obat, kampung horti seperti itu. Mereka nanam tanaman jahe katanya sampai berapa gitu kan luasannya banyak. Tapi ternyata itu jahenya pada mati. Ternyata hmm, memang jahenya banyak yang terserang penyakit. Tapi karena mereka tetap pengen untung, jadi di sela-sela jahe tetap mereka tanami entah itu cabe, entah hmm, itu terong yang seperti itu. hmm, Karena jahenya itu ternyata memang mereka belum bisa mengendalikan hama dan penyakitnya seperti itu. Jadi memang dia harus di kondisi yang stabil gitu, kondisi yang sesuai. hmm, Saya juga pernah tanam di kultur jaringannya sendiri nih. Dari tanaman rimpang jahe itu saya pernah tanam 100 eksplan hmm, dari rimpang itu yang tumbuh hanya 15 dari hmm, 100 yang saya tanam itu. Jadi memang tantangannya di situ ya. Jadi hmm, memang dia itu dari dalamnya sendiri udah bawa bakteri seperti itu ya, sudah hmm, bawa ini. Jadi ketika masuk ke dalam lab, padahal sudah disterilisasi berkali-kali, itu kesulitannya di situ. Tapi alhamdulillah sih kami masih punya eksplannya yang sudah memang jadi tanaman mini untuk hmm, tanaman jahe itu sendiri, seperti itu. hmm. Contohnya seperti itu sih. Oke, satu lagi Caca, ini karena menarik banget. Jadi sebenarnya kalau tanaman rempah obat sama aromatik ini cocok nggak sih Teh buat urban farming dulu tuh di Bandung kan rame ya urban farming dulu biasalah. Terus semua orang diajak bikin kebun di tanah-tanah kosong gitu ya, Bisa. rame gitu ya. Tapi biasanya kan jadinya istilah Sundanya melakan itu nanam tuh nanamnya cuma nanam sayur gitu ya yang gampang-gampang lah. Tapi kalau tanaman-tanaman rempah aromatik sama obat ini bisa nggak sih buat urban farming teh? Bisa sebenarnya. Kalau misalkan kayak urban farming kita lahan sedikit gitu ya, tapi kita pengen tetap nanam tanaman rempah obat dan aromatik, kita pilih tanamannya seperti itu. Hmm, Kayak misalkan pengen hidroponik nih gitu kan ya, pengen hmm, hidroponik sebenarnya nilam, nilam yang tadi saya cerita itu bisa ditanam secara hidroponik, sudah ada hmm, beberapa penelitiannya. Tapi biasanya kalau kami di sini yang tanaman-tanaman hidroponik itu seperti contohnya daun mint. Daun mint yang biasanya untuk penyegar itu ya, hmm, mint, rasa mint itu bisa ditanam hidroponik. Karena hmm, dia memang mudah sekali tumbuh. Daun hmm, mint, kemudian ada lagi tanaman-tanaman kayak bayam Brazil, itu juga kan manfaatnya bagus. Itu juga bisa ditaruh di bentuknya di hidroponik. Nah, hmm, kalau misalkan nih pekarangannya masih ada pot atau tanah, mungkin bisa ditaruh di pot-pot tanah. Jahe juga sebenarnya kalau misalkan kita rawatnya dengan baik itu kita misalkan butuh jahe paling nggak banyak ya. hmm, Enak kalau kita bisa ngambil sendiri dari kebun kita. Jadi mungkin bisa dibuat di pot-pot kecil atau polybag-polybag hmm, kecil yang bisa membantu menanam untuk si jahe itu. Jadi nanti jahe itu agak lama sih panennya di 9 bulan. Jadi kita hmm, nanam dari rimpang, 9 bulan kemudian baru kita bisa panen. Tapi itu bisa nanti kita tanam lagi itu bisa untuk si jahe itu. hmm, Jadi urban farming dari tanaman rempah obat dan aromatik itu bisa dicoba tanamannya apa gitu tergantung. Ada juga nih salah satu tanaman yang dipanen daunnya. Selain hmm, daun mint kan biasanya untuk minuman seperti itu hmm, ya. Nah, ada juga satu lagi yang namanya sambiloto, itu hmm, terkenalnya untuk obat diabetes. Selain hmm, diabetes, dia juga untuk obat tekanan darah tinggi. hmm, Jadi, kalau saat ini dia udah dibikin kapsul-kapsul tuh. Jadi, hmm, kapsulnya memang asli dari tanamannya. Jadi, daun sambilotonya kemudian dikeringkan, kemudian dibikin serbuk, dimasukkan ke dalam kapsul. Itu beberapa industri sudah membuat kapsul sambiloto. Nah, itu tanamannya 2 bulan aja udah bisa dipanen. 2 sampai 3 bulan kita udah bisa panen.
Dan itu kalau misalkan banyak pasarnya itu rata-rata 1 kilonya 400.000 sampai 700.000 sebenarnya sambiloto itu. Dan itu bisa ditanam di polybag gitu. Sambiloto itu karena dia termasuk yang mudah tumbuh. Satu lagi yang bisa dihidroponikan itu adalah tanaman, ada yang namanya tanaman pegagan. Mungkin tahu kalau yang suka pakai skincare, Centella asiatica itu juga bisa kita coba di urban farming gitu kan. Centella asiatica itu salah satu komoditas kami juga gitu. Hmm. Jadi dia itu punya asiaticosida memang. Sebenarnya kalau zaman dulu Centella asiatica itu sebenarnya untuk lalapan. Tuh zaman Hmm. dulu tuh Hmm. dimakan Hmm. pakai sambal katanya. Sebenarnya kalau Hmm. zaman dulu. Nah, terus juga untuk meningkatkan daya ingat. Biasanya Hmm. bapak-bapak nih atau ibu-ibu yang udah sepuh gitu kan dia lupa nih suka aduh ini naruh ini di mana naruh ini. Hmm. Biasanya Hmm. mereka itu Hmm. sering minum air pegagan. Ya, air Hmm. pegagan itu kasih aja 2 lembar daun pegagan dikasih air hangat diminum setiap pagi. Itu untuk Hmm. meningkatkan daya ingat karena memang kandungannya ternyata bisa meningkatkan kecerdasan Hmm. Hmm. kecerdasan dari otak si tanaman pegagan ini. Tapi Hmm. sekarang industri nemuin lagi kalau asiaticosida itu bisa menghaluskan kulit. Nah, Dia bisa jadi menyembuhkan rame. luka. Nah, rame. Jadi terkenalnya sekarang Centella asiatica untuk toner, untuk Hmm. sabun muka, untuk serum. Itu yang terkenalnya sekarang. Padahal Hmm. sebenarnya dulu itu untuk meningkatkan daya ingat. Itu contohnya tanaman yang bisa dijadikan urban farming tadi, Mas Eko. Hmm. Mungkin Hmm. bisa dicoba deh tanaman-tanaman tersebut ditanam di pekarangan rumah gitu. Hmm. Jadi sebenarnya bisa lah ya yang Bisa, tanaman obat aromatik ini jadi urban farming gitu ya. bisa Oke. banget. Ini soalnya lagi saya tuh lagi lihat banyak ada beberapa temen gitu ya punya lahan luas terus lagi Hmm, paling nanamnya tuh jadinya kangkung gitu, selada gitu. Ini ya ya, yang nggak apa-apa juga sih, cuma ngedenger ini jadi menarik. Tapi memang secara perawatan harus dipilah-pilih aja gitu teh ya. betul. Oke. Nuhun, Tapi nuhun, terima kasih. Ya, iya, sebenarnya kalau tanaman-tanaman daun, nih, tambahan ya Mas Eko, ya. kalau tanaman-tanaman daun sebenarnya itu gampang banget, tapi mereka harus kayak ditanam lagi setiap 2 bulan. Jadi memang Oh kami tuh punya gitu. petak pamer, nanam tanaman sambiloto, nanam Ya. tanaman pegagan, 2 bulan dipanen, tanam lagi, 2 bulan Oh, dipanen, oke. tanam lagi, seperti itu. Karena biasanya ada beberapa mahasiswa atau masyarakat umum yang memang butuh tanaman tersebut untuk penelitian, Oh, gitu. Jadi oke. kami menjualnya untuk penelitian seperti itu. Itu juga ada Oke. beberapa yang seperti itu. Jadi saya rasa kalau misalkan memang tertarik, boleh itu. Sama ada satu lagi tanaman yang namanya tanaman zodia. Jadi tanaman si zodia itu tuh tanamannya mirip tanaman hias, gitu kan. Ah. Mungkin nanti boleh di-searching, itu ditaruh aja di pot di ujung-ujung ruangan itu bisa menghalau nyamuk tanaman Wah. zodia itu gitu. Jadi memang sebenarnya tanaman zodianya itu sebenarnya diambil minyaknya kemudian dijadikan lotion. Sebenarnya gitu Oh. kalau industri. Cuman kalau kita pengen enaknya nih, pengen gampangnya udah tanam aja tanaman zodia taruh di ujung-ujung itu nyamuk pergi. Nyamuk nggak suka katanya. Jadi Oh. nyamuk nggak suka sama baunya. Jadi itu tuh bisa jadi salah satu juga untuk urban farming seperti itu. Wow, ini menarik. Terima kasih, Tante. Terima kasih, terima Sama-sama. kasih. Kayak ini ya, Mbak, Ya, serai-serai, bukan? Apa iya, serai betul, serai. juga? Serai juga sebenarnya ada, kalau di kami itu ada serai wangi sama serai dapur. Kalau yang Yang ngepel. dipakai untuk pepes, untuk rendang, itu namanya serai dapur. Nah, tapi ada serai untuk antibakteri dan biasanya dipakai untuk karbol-karbol atau Iya, pembersih lantai. iya, iya, Nah, iya. itu pasti Iya, sering dilihat di supermarket, oh karbol udah ada gambar serainya. lemongrass. Nah, itu namanya Ah, serai wangi. Itu juga oh nyamuk tidak beda. suka. Oke, Itu oke, juga oke. sama, nyamuk tidak suka. Oke, Itu oke, serai. oke, oke. Sama. Iya, iya itu kalau yang skincare tadi biasanya kalau centella tuh buat jerawat gitu-gitu. Terus sama Betul. moringa, moringa tuh yang daun kelor itu yang Mbak. Betul, itu Iya juga itu masuk di komoditas kami. namanya Ya, berubah jadi kalau nama Latin langsung jadi naik gitu ininya, maksudnya iya. Makanya daun Centella itu kelor, sebenarnya namanya pegagan. gagan. Padahal tapi Iya, jadi gara-gara terkenal. dimasukin di skincare Korea centella asiatica terus jadi kayak pada Betul. rame gitu. Yang moringa juga tadinya kan daun kelor terus jadi Iya, moringa gitu jadi lebih naik lah gitu. Kalau aku iya, penasaran sih Kak, kalau tadi kan berarti Kak Lindiana ikut nanam ya, maksudnya ikut betul. nanam beberapa variasi Hmm, tanaman gitu. Nah kalau yang paling perawatannya paling ribet atau mungkin paling rewel gitu lah tanamannya itu apa sih Kak? jahe, Penasaran deh. udah pasti itu Udah, jahe. oh jadi jahe paling pertama terus ada lagi nggak? Jahe, terus sebenarnya mungkin ada di nilam, ya tanaman nilam itu juga
saya lihat di lapangan ya, kalau nanamnya di lapangan itu juga dia tetap mudah terserang penyakit. Jadi daunnya, kebetulan nilam itu kan yang diambil daunnya. Nah, kalau Oh, daunnya sampai terserang bercak sedikit, udah susah nih. Karena kan dia yang diambil daunnya. Nah, itu buat mungkin yang diekstrak kedua jadi minyak dinilam gitu kalau ya. menurut Oh, saya. oke, oke. Tapi kalau kayak tanaman Centella asiatica tadi pegagan, kemudian sambiloto tadi itu masih lebih mudah gitu. Terus tanaman rimpang juga kalau untuk temulawak, kunyit itu masih lebih mudah daripada jahe nanamnya gitu. Jadi Hmm, di kami masih ada gitu, koleksinya juga di kami masih ada, masih lengkap seperti tanaman-tanaman tersebut. berarti kalau misalnya jahe itu, jahe kan berarti semua variasi jahe itu ada di BR BRPM itu, Kak. Ya, jadi gini, dulu tuh Gak ada sebenarnya berarti. waktu namanya masih Balitro, jadi kami tuh sudah mengeluarkan varietas yang sudah disahkan oleh Kementerian Pertanian. Ada Hmm. suratnya juga. Nah, jahe itu sebenarnya ada beberapa macam. Ada jahe putih besar, itu besar sekali, biasa disebut jahe gajah. Nah, kami punya varietas namanya Cimanggu 1. Itu jahe putih besarnya. Kemudian ada jahe yang putih tapi kecil-kecil. Nah, kecil-kecil itu kami punya 4 malah. Halina namanya jahe putih kecil, Halina 1, Halina 2, Halina 3, Halina 4. Itu peneliti kami yang mengeluarkan varietas, yang menciptakan varietasnya. Sama satu lagi ada jahe merah. Nah, jahe merah ini biasanya fokusnya untuk tanaman obat. Jahe merah ini ada dua, yaitu jahe merah 1 sama jahe merah 2. Jahe 1 dan jahe 2. Itu varietasnya ada di kami semua. Seperti itu. Selain jahe, masih ada tanaman-tanaman lain yang memang varietasnya kami yang mengeluarkan dari balai kami. Seperti itu. Oke, menarik. Aku tadi tiba-tiba sempat kebayang Hah? kalau misalnya ke supermarket pasti udah jago banget yang ngebedain rempah-rempah. Udah tahu. Padahal dulu sebelum masuk ke sini, saya nggak tahu kadang ketumbar sama lada aja ketuker ya. Ya Sekarang udah tahu ampun. sih. Kayak Sekarang udah tahu beda. lengkuas, jahe, kunyit, Nah, apa kap ya itulah kan banyak ya. Maksudnya temulawak. Nah, ya temulawak sama kunyit pun dulu nggak bisa bedain, sekarang udah bisa. itu Jahe 3 macam itu saya udah bisa apalagi ngebedainnya sekarang. jahe satu variasinya banyak. Terus Iya, ditambah gitu. misalnya kalau ke pasar aja saya aku juga agak susah bedain lengkuas sama jahe. Terus Iya, sekarang udah bisa. iya, kalau misalnya di situ mungkin jadi lebih karena banyak variasinya jadi sekarang udah bisa gitu ya. Betul. Oke, oke kalau gitu, ih seru banget mungkin tapi karena waktunya udah tinggal dikit lagi, jadi mungkin ya dari teman-teman Kumara juga mungkin ada kegiatan lain yang harus dilanjutkan. Jadi Mm-mm. makasih banyak Kak Lindiana untuk sharingnya. Sama-sama. Makasih juga teman-teman yang udah Terima kasih. ikut sharingnya Sama-sama. sampai selesai. Ih seru banget nanti mungkin semoga bisa lanjut lagi ya ketemu mungkin dari Ya, teman-teman Kumara ke ya, Bogor atau misalnya boleh banget. main-main ke Kumara ini tempat di mana kerja sih? Base di campnya Bandung di mana Kak, sih di Kumara ini? Bandung, Oh, di di Bandung. Bandung. Heeh. Sebenarnya saya tuh asalnya dari Bandung. Kebetulan bapak saya tuh memang kampungnya di Bandung. Oh Sebenarnya gitu. seperti iya gitu. Iya Jadi iya iya semoga lah iya. kapan-kapan kalau ke Bandung ya bisa. Outing Mas, Di ke Bandungnya sini di Mas. mana Teh Diana? Di Bapak? Ujung Berung, mungkin tahu Ujung Ya Berung? Oh, ampun. tahu tahu Jauh tahu. banget ya. Enggak. Dekat malah dekat. Kita kita di Dago tapi kita tahu lah ujung Berung. Ujung Berung. Sama Oke. satu lagi nih, tambahan boleh. Di Boleh Bandung boleh itu boleh. kami punya kebun. Kebunnya masih di bawah BRM Metroa, namanya Kebun Manoko. Kalau mau berkunjung ke situ boleh. Kebun Manoko. Jadi Di Kebun daerah Manoko itu mana masih Teh? kebun kami. Daerah Lembang. Di Lembang. Outing ke situ Oh, mungkin tapi di lain kali. bawahnya BMT Di bawah Petro. di bawah BRM Berarti Metroa. tanaman obat sama aromatik sama rempah. Betul. Jadi di sana kami nanam yang lebih lucu lagi, kami nanam serewangi di sela-sela tanaman selada. Gitu. Oh Jadi kami bisa tetap ya? menghasilkan, iya. Nadanya Jadi wangi. tanaman seladanya dipanen, nanti serewanginya juga dipanen. Nanti boleh kalau misalkan mau kunjungan ke Manoko, nanti saya kasih nomor kepala kebunnya kalau misalkan mau main ke sana. Seperti itu ya, Wow. Siap. boleh. Di Oke sana bisa lihat oke. langsung tanamannya. Gitu. Ada Oke. kebun. Oke. Oke Sip. kalau Oke. gitu sip. Terima Nah, kasih terima banyak. Terima kasih kasih banyak sharingnya. Teh Makasih banyak Lidiana. kalian Nyohon, udah nyohon. Terima sharing-sharing. kasih ya. Kita Terima ketemu kasih. lagi ya. Thank you, Oke, thank you. terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.